Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Habibi dengan NPM 18312175 dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang pelajaran NLP atau Neural Language Processing, yang mana akan mereview chapter kelima atau bab 5 dari pelajaran ini. Pada bab kelima ini, kita akan sedikit mereview tentang yang namanya word embedding and distance measurement for text. Pada bab ini, kita akan menggunakan ide ini untuk menggabung vektor kata yang akan mencoba menangkap makna kata berdasarkan konteks penggunanya. Yang pertama ada understanding word embedding, yang mana penyempanan kata adalah representasi kata yang dipelajari di mana setiap kata dipresentasikan menggunakan vektor dalam ruang n dimensi. Kata-kata yang memiliki arti yang sama harus memiliki representasi yang sama. Representasi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi sinonim, antonim, dan berbagai hubungan lain di antara kata-kata. Kami telah menyebutkan bahwa sematan atau embed dapat dibangun untuk berhubungan dengan kata-kata individual. Namun ide ini dapat diperluas untuk mengembangkan embedded atau sematan untuk kalimat individual, dokumen, karakter, dan sebagainya. Word word to fact menangkap hubungan dalam teks. Akibatnya, kata-kata yang mirip memiliki representasi yang serupa atau mirip. Mari kita coba memahami jenis informasi semantik apa yang sebenarnya dapat dirangkum oleh word to fact. Pre-trained word to fact. Algoritma word to fact mencoba untuk menangkap hubungan antar kata dalam korpus teks. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi, mengimplementasi yang sudah terlatih yang tersedia untuk word to fact model. Ini akan diikuti dengan pendalaman arsitektur dari word to fact, di mana dengan menggunakan pengetahuan tersebut, kita akan mencoba untuk memahami bagaimana tepatnya model word to fact merangkum informasi kontekstual. Adapun kekurangan dari algoritma word to fact ini adalah matriks V dikali dengan D, di mana V adalah ukuran kosakata yang kita inginkan untuk representasi vektor, dan D adalah jumlah dimensi yang digunakan untuk merepresentasikan setiap vektor kata. Seperti yang sudah kita duga, setiap baris dalam matriks ini membawa penyematan untuk setiap kata dalam kosakata. Nilai dari D dapat diubah dan dimainkan tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran korpus, ukuran korpus teks, dan berbagai hubungan yang perlu ditangkap. Umumnya, variabel D mengambil nilai antara 50 dan 300 dalam korpus penggunaan di kehidupan nyata. Ada model word to fact yang sudah terlatih dan tersedia secara global yang dilatih oleh Google. Di Google, kumpulan data berita model ini memiliki ukuran kosakata sebesar 3 juta kata dan frasa, dan setiap vektor memiliki 300 dimensi. Model ini berukuran 1,5 giga dan dapat diunduh di link berikut ini. Pustaka Genshin Python menyediakan berbagai metode untuk menggunakan model yang telah dilatih secara langsung atau untuk menyempurnakannya. Hal ini juga memungkinkan model word to fact dapat dibangun dari awal berdasarkan kumpulan data yang disediakan. Kita akan menggunakan model ini secara intensif
sebagai bagian dari bab ini, yaitu yang pertama adalah the word-to-vec architecture. Pada bagian sebelumnya, word-to-vec dilatih. Kita telah melihat penawaran word-to-vec terlatih dari Google dan menjelajahi berbagai fitur yang terkait pada bagian ini. Kita akan mencoba memahami bagaimana model word-to-vec dilatih dan apa arsitektur untuk melatih algoritma word-to-vec ini. Yaitu pertama adalah skipgram method atau metode skipgram, yang mana metode ini membangun model word-to-vec dengan mencoba merepresentasi kata konteks ketika kata target diambil sebagai inputan atau sebuah masukan. Kata-kata ini ada di lingkungan satu sama lain. Setiap pasangan target konteks akan membantu kita membangun sematan dari atau embed dari kata-kata target ini. Mari kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu the Cowboy method. The Cowboy method adalah bekerja mirip dengan metode skipgram, akan tetapi perubahannya di sini adalah bahwa vektor yang sesuai dengan kata konteks dikirim sebagai input dari model mencoba untuk merepresentasi kata target. Computation the COBO adalah kependekan dari computational limitation limit com, com, computational limitation of the method discussed and how to overcome them. Metode yang telah kita bahas sebelumnya mahal secara komputasi karena semua bobot atau entry dalam matriks menyematkan dan konteks diperbarui untuk setiap target. Kata konteks atau kata konteks pasangan kata target, Mikolov, dan sebagainya. Pembahasan masalah ini dengan menggunakan dua strategi subsampling dan pengambilan sampel negatif. Kita akan membahas keduanya di bagian berikut ini. Oke, di sini selanjutnya adalah subsampling. Subsampling ada beberapa situasi di mana kata-kata tertentu seperti a, and, dan the tidak menambahkan banyak konteks ketika muncul di sekitar kata target. Selain itu, kata-kata ini terlalu sering muncul dalam korpus teks dimanapun, sehingga pencipta metode ini memutuskan untuk melakukan subsample terhadap kata-kata tertentu sebagai kata-kata ini akan dihapus dari teks itu sendiri. Kata-kata ini tidak akan digunakan sebagai kata target sehingga mengurangi ukuran data training dan juga tidak akan berperan sebagai kata konteks untuk kata target lainnya. Apakah sebuah kata diambil sampelnya tergantung pada matriks yang disebut tingkat pengambilan sampel. Yang kedua, negative sampling. Metode lain yang diterapkan untuk mencegah semua bobot diperbaharui disebut dengan pengambilan negatif sampel. Sebagai bagian dari pengambilan sampel negatif, sebagai bagian dari kecil kata-kata negatif atau kata-kata yang tidak diharapkan muncul dalam konteks kata target dipilih dan hanya bobot saja yang diperbarui selain dari kata konteks yang sebenarnya. Hasilnya hanya sebagian kecil bobot dalam matriks yang diperbarui, bukan semua bobot. Di bawah ini adalah sebagian potongan dari kode-kode yang ada dalam buku NLP pada bab kelima. Ini adalah kita mendefine sebuah teks korpus. Ini ada teks I am trying to understand natural language processing. Natural language processing is fun to learn.
There are number use case of natural language processing, yang mana kita membangun sebuah basic model word to fact, yang mana hasilnya mengeluarkan sebuah array seperti ini, yang mana dari sebuah array ini memunculkan sebuah ukuran 100. Selanjutnya, model word to fact kita gunakan untuk min counter, visualizing the embedding for the word natural. Kita menggunakan model natural seperti ini hasilnya, dan setelah itu hasilnya ukurannya tetap 100. Selanjutnya kita menjalankan model word to fact sentence min count 2 dengan size 300 dan kita buat lagi modelnya menggunakan natural, dan hasilnya ukurannya jauh lebih besar dari yang sebelumnya, menghasilkan sebuah nilai array seperti ini. Kesimpulannya, pada bab ini kita mengambil ide-ide yang diperkenalkan pada bab 4 sebelumnya, mentransformasikan teks ke dalam struktur data. Alih-alih menggunakan aspek sintaks dari dokumen, kita berfokus untuk menangkap semantik kata-kata dalam sebuah kalimat. Properti seperti kemunculan beberapa kata membantu dalam memahami konteks kata, dan kami mencoba memanfaatkannya untuk membangun representasi vektor teks menggunakan algoritma word to fact. Kita menjelajahi model word to fact yang telah terlatih dan dikembangkan oleh Google, dan terlihat beberapa hubungan yang dapat ditangkap olehnya. Kami menindaklanjutinya dengan mempelajari arsitektur model word to fact. Selain itu, kita melatih beberapa model word to fact dari awal. Keterbatasan dan bias dari sekitar model word to fact kemudian dibahas, diikuti diskusi tentang beberapa aplikasi model word to fact. Terakhir, kita akan melihat bagaimana algoritma WDM menggunakan vektor kata untuk menangkap jarak dokumen. Sekian review dari chapter 5 atau bab 5 di buku NLP Neural Language Processing menggunakan bahasa Python. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hamdan Habibi undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.